Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik semua. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yo, anak-anak dipimpin dulu untuk berdoanya. Dimaksud sabrak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, sekarang dipersiapkan dulu alat tulisnya. Ya, alat tulisnya, buku, pokoknya untuk dipersiapkan, dikeluarkan dulu. Tulisnya sekarang Pak Guru absen dulu. Nanti untuk nama yang dipanggil, Pak, untuk mengangkat tangan dan bilang hadir. Lu absen dulu ya. Baik. Akbar, Dama, Alif Adian. Ini tadi posisinya siap, tidak ada yang memegang. Alat tulisnya ditaruh karena kita akan menyanyikan lagu harus hikmat, harus sungguh-sungguh, harus serius. Siap semuanya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Pengaruh interaksi sosial. Kemarin pengaruh interaksi sosial ada berapa? Apa saja? Asosiatif dan disosiatif. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu nanti melalui tayangan video kalian dapat menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi dengan benar. Nah, kemudian melalui pengamatan gambar peserta didik dapat menganalisis samiran nanti dari sebuah pantun. Kemudian nanti kakek kenalkan pada sesuatu. Kalian juga pakai topi ya, di sana panas. Kita mau kemana sih, Kek? Kita mau menemani teman kakek. Mana teman kakek? Itu teman kakek. Yuk kita ke sana. Kita ini di mana kek? Kita di sawah, Ella. Sawah itu apa, Kek? Sawah adalah hamparan tanah luas yang digarap dan diairi untuk tempat menanam. nah anak-anak, kalian sudah melihat video tentang apa? Mana padi? Mana padi berarti di mana? Sawah. Terus apa itu sawah? Siapa sawah? Hamparan luas yang dialiri air untuk ditanami. Kemudian diolah sehingga sebelum menjadi beras apa dulu? Beras padi.
padi kemudian baru digiling di tempat penggilingan padi baru menjadi beras. Nah, kalau sudah menjadi beras, apakah bisa langsung menjadi nasi? Belum. Terus dimasak. Nah, dalam video tadi kalian sudah melihat tentang video tentang pertanian, itu menanam padi. Nah, pertanian ini terletak di dataran mana? Dataran rendah. Terus dataran pertanian itu yang mengerjakan siapa? Petani, berarti manusia lah. Jadi interaksi manusia di lingkungan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor di alam atau faktor peta geografis. Nah, bisa nggak kalau padi itu ditanam di dekat pantai? Bisa. Kenapa? Karena asin. Kemudian, nah berarti kalau pertanian itu ada di dataran rendah. Nah, kalau di dataran tinggi apa? Terus. Nah, terus. Tuh, selain perkebunan, biasanya di dataran tinggi ada apa? Tempat untuk wisata. Nah, perkebunan, wisata itu adalah salah satu contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Nah, tuh kalau di dataran rendah selain pertanian apa biasanya interaksinya? Pak, kalau Bapak Ibu kalau pagi pergi kemana? Pasar. Terus Pak, apa? Bapak Ibu kalau pagi kemana? Kerja di mana? Di pabrik, di industri. Nah, industri itu salah satu contoh untuk interaksi dengan lingkungan, dan itu biasanya mayoritas ada di dataran yang rendah. Kenapa kok di dataran yang rendah industri? Karena memperhatikan apa? Akses untuk bisa menuju ke industrinya. Kalau di gunung, misal di dataran tinggi, itu industrinya ada di atas, apa? Nanti untuk distribusi, pengangkatan, penyaluran menggunakan apa biasanya? Truk kontainer itu yang besar. Nah, itu kesulitan. Makanya rata-rata mayoritas kalau industri itu ada di dataran rendah yang memiliki akses yang mudah. Sudah duduk di tempatnya kelompoknya masing-masing ya? Sudah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kalian. Menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Lihat. Di LKPD pertama ada sebuah gambar, kemudian di sampingnya ada kotak. Nah, tugas kalian coba amati itu kegiatannya apa, terus letaknya di dataran mana, kegiatannya di dataran mana itu. Nah, itu adalah contoh gambar apa tentang interaksi manusia dengan lingkungan mengawali oleh faktor lingkungan alam atau letak geografis. Nah, jadi kalian nanti sebutkan itu kegiatannya apa, tempatnya.
sekarang prestasi kelompok mana yang maju? Ada. Duluan gambar dari kelompok 4. Presentasikan gambar apa? Gambar orang yang sedang membuat tempe berarti itu tempat apa? Industri. Berarti gambarnya ada di industri. Tidak mana dalam mana? Betul nggak itu gambar yang ada di dataran rendah? Terus bagaimana kelompok 5? Bulan saya betul? Ada di mana? Di dataran tinggi betul? Terus gambar ketiga rakyat sedang menangkap ikan betul? Enggak Bapak Ida? Di dataran mana itu? Di dataran kerja atau dataran pantai? Di dataran pantai. Anak-anak, kalian sudah berdiskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang kegiatan interaksi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam atau faktor geografis. Di sini Pak Guru akan menunjukkan. Nah, ini tadi apa? Gambarnya di sebuah industri atau di sebuah pabrik. Di sini juga ada yang bertani. Nah, ini menunjukkan bahwa ini terjadi di daerah mana? Dataran rendah. Jadi kalau di dataran rendah mayoritas itu ada yang bertani, ada yang kerja di industri, ada yang di perkantoran. Jangan Pak Guru akan bagian soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Soal evaluasinya untuk pengajarnya sama. Waktu pengajarnya 5 menit dikerjakan sendiri-sendiri. Paham? Siap? Nah. Kerjakan dari sekarang. Pertama ditulis di atas. Dikerjakan sendiri-sendiri waktu pengajarnya 5 menit. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah mempelajari apa saja di pertemuan kedua. Interaksi manusia dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian kalian sudah bisa menentukan kegiatan. Oh, ini ada di dataran mana? Ada yang kegiatan di dataran tinggi, ada yang di dataran pantai. Terus selalu mengingatkan untuk kalian menjaga apa? Kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan yang teratur, kemudian dijaga juga kesehatannya. Karena ini musim penghujan, jangan hujan-hujan dan dia tidak masuk